Rangka pemecahan masalah ini atau diagram alir penelitian atau metodologi penelitian itu sama ya, dia pendekatan sistem loh. Ya. Nah, model penyelesaian masalahnya dia menggunakan AHP. Jadi sudah diadopsi, sudah ada nih modelnya, kita gunakan gitu. Ya, tinggal Anda nanti melihat nih cocok nggak nih model ini dengan masalahnya gitu ya. Ada perumusan masalah, penetapan tujuan, penentuan metode ini, kemudian pengumpulan data ini di sini. Oke, kemudian di sini ada evaluasi dan juga seleksi gitu ya. Di sini nggak diimplementasi ya, intinya kalau tugas akhir itu kadang-kadang ada yang diimplementasi, tapi mayoritas tidak diimplementasi. Jadi selesai sampai ke evaluasi saja gitu. Jadi kalau tidak diimplementasi berarti otomatis berhenti sampai sini saja ya. Nah, sampai sini aja. Tidak ada, atau kalaupun tidak sampai seleksinya, tidak diimplementasi, tidak direview gitu ya. Ada sebagian sampai ke review ya, karena diimplementasi gitu. Soal ini ketika Anda lakukan dengan metodologi nih, metodologi pemodelan, berarti kan pendekatan sistem ya. Anda tentukan formulasi masalah dulu, ya enggak? Kan tujuannya apa, batasannya apa, asumsinya apa gitu. Oke, contohnya begitu. Ini formulasi modelnya. Modelnya berarti kan Anda buat sendiri nih, ya. Meskipun linear programming itu sudah ada gitu ya. Cuman ya di sini kita anggap kita buat sendirilah pakai Excel gitu. Tetapi kan sudah ada sebenarnya model linear programming. Jadi kita adopsi juga gitu. Ya, di sini Anda definisikan apa itu variabel keputusannya ya. Fungsi tujuan, fungsi kendalanya nih gitu. Nah, kemudian dengan Excel solver nih. Excel dulu seperti ini, model Excelnya untuk dibawa ke solver ya. Nah, kemudian Anda masukkan ke parameter solver atau model solvernya lah gitu. Ya, verifikasi apakah sudah sesuai dengan sistem nyatanya enggak. Berarti kan Anda lihat nih model si solvernya ini ya, dan juga model Excelnya ini nih sudah sesuai nggak gitu ya dengan model linear programming yang sudah Anda buat gitu ya. Yang ini sebetulnya mencerminkan sistem nyatanya atau permasalahannya gitu. Permasalahannya kan ada di dalam soal ya. Kemudian Anda kumpulkan data di situ ya, datanya ada di soal kan, Anda buatkan tabulasinya seperti ini gitu. Tabulasinya, kemudian setelah itu apa? Anda validasi ya. Validasi di sini tuh. Jadi data inputnya ya, kalau perlu ada normalitas data, lakukan uji normalitas. Tapi kan di sini enggak ya. Uji validitas ya. Kalau di statistik tuh ada tuh kan, kalau Anda pakai kuesioner enggak? Kalau pakai kuesioner ada uji validitas, reliabilitas gitu. Ya, untuk data input begitu. Oke. Nah, nanti pun sama hasilnya. Ada validasi data atau validasi akhir, validasi hasil ya. Oke, nah setelah Anda menjalankan program di sini ya, si Excelnya Anda jalankan modelnya ya. Nah, kemudian dapat hasilnya, Anda validasi apakah sudah benar nggak. Contoh di situ case-nya adalah di soalnya misalnya sumber dayanya yang tersedia adalah ini nih, sumber daya 1, 2, 1700, 1900. Ini sudah sesuai nggak gitu ya, misalnya gitu. Anda validasi nih. Oke. Oh betul, udah kurang dari yang maksimumnya misalnya gitu tersedianya. Itu sudah valid gitu ya. Kemudian variabelnya apakah sudah integer atau belum misalnya gitu. Ya, variabelnya yang ini ya, yang 0 sama 316. Ini sudah hasilnya sesuai dengan constraint nggak gitu. Harus integer dan lebih besar dari 0. Sudah ya. Begitu koefisiennya nih, validasinya gitu ya. Pada saat di atas nih, yang validasi model.
validasi, verifikasi model, Anda bisa ngecek sekalian ini nih. Di atas itu ya, apa namanya, koefisiennya, notasi-notasinya itu verifikasi itu. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu ada evaluasi. Di sini saya tidak tuliskan evaluasinya ya. Jadi evaluasinya adalah didapatkan satu solusi ya nggak? Solusi ini nih. Ya, karena ada satu itu yang Anda pilih. Solusinya adalah A-nya 0, galon besarnya 0, galon kecil 316 misalnya gitu. Ya. Jadi galon kecil sebanyak 316 unit nih, evaluasi dan seleksi. Gitu ya. Dan ini kan baru di tahapan yang mana? Tahapan yang sini nih, evaluasi ya, seleksi. Belum diimplementasi. Jadi model ini belum diimplementasi di dalam kenyataannya ya. Nah, kita baru sampai ke sini saja. Ketika diimplementasi, kita menggunakan model ini, oke. Nanti kita review lagi hasilnya gitu.